Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali belajar dengan judul dengan materi sirah nabawiyah atau kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kita niatkan dengan mengamalkan Al-Alaq ayat 1 tersebut supaya pertemuan kita pada kali ini diberikan pahala oleh Allah, dihitung sebagai amal ibadah. Baik, kita lanjutkan dengan kisah di pertemuan sebelumnya. Itu kita membahas tentang Khaybar, kejadian pada tahun ke-7 Hijriah, yang mana sebelumnya adalah perjanjian Hudaybiyah. Di pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bahwasanya hasil daripada Khaybar adalah kemenangan dari pihak kaum muslimin dan kekalahan di pihak Yahudi Khaybar. Akhirnya salah satu sayap besar di perang Khandaq atau perang Ahzab yang terjadi 2 tahun sebelumnya itu berhasil dipadamkan oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin, karena Yahudi Khaybar yang sebelumnya berisi daripada Yahudi Madinah, termasuk kompor yang berkobar, mengobarkan semangat kaum musyrikin Quraisy dan beberapa kabilah Arab yang lain untuk menyerang Madinah. Maka dengan penaklukan Khaybar, maka salah satu sayap yang mengkompori orang Arab musyrikin dari pihak Quraisy dan lain sebagainya berhasil dipadamkan. Ada salah satu kejadian yang unik ketika di Khaybar. Setelah menang di Khaybar, seseorang wanita dari Khaybar itu menghadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW itu kambing panggang, dan ternyata diracuni daging panggang tersebut dan diletakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu mukjizatnya yaitu ketika beliau mengambil bagian kaki dan mengunyahnya, tidak ditelan oleh beliau tapi dimuntahkan. Beliau bersabda, sungguh tulang ini telah memberitahuku bahwa ia telah diberi racun. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Muhammad dari diracuni oleh seorang perempuan di Khaybar. Memang ada yang meninggal dari sahabat, karena ketika itu sahabat tersebut memakan daging tersebut dan langsung menelannya, akhirnya meninggal dunia. Riwayat selanjutnya mengenai perempuan ini apakah diampuni dan dihukum mati. Jadi ada perbedaan pendapat. Yang pertama, Rasul mengampuni perempuan tersebut, tapi karena seorang sahabat meninggal akhirnya dihukum secara qisas, karena al-qatlu bil qatli. Nah, itu beberapa riwayat tentang peristiwa kambing beracun di Khaybar. Setelah selesai dari Khaybar, beliau lanjut kepada beberapa daerah yang dihuni oleh orang-orang Yahudi seperti Wada, Wadil Qura dan Taima,
dan semuanya kembali dengan hasil yang menggembirakan bagi kaum muslimin. Di tahun itu juga pulang Ja'far bin Abi Thalib dari Habasyah dan ikut bersama kaum muslimin di kota Madinah. Kemudian selesai dari Khaybar, pergilah Nabi Muhammad dengan para sahabatnya untuk melaksanakan Umratul Qadha atau Umroh Qadha, yang mana harusnya kejadiannya di tahun ke-6 tahun yang lalu, akan tetapi karena orang Quraisy dan beberapa hal yang lainnya akhirnya menyebabkan orang-orang muslimin tidak bisa masuk ke Mekah, dan terjadilah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Salah satunya tertulis bahwasanya orang Islam umrohnya pada tahun depan, yaitu tahun yang kita bahas ini, itu tahun ke-7. Dan termasuk pula tidak ada saling menyerang selama 10 tahun, yang mana salah satu poin tersebut digunakan oleh Nabi Muhammad untuk fokus ke selain daripada Quraisy. Jadi mau ngurusin Khaybar ya Quraisy tidak bisa ikut campur. Kalau Quraisy ikut campur, hitungannya melanggar perjanjian. Dan di waktu tenang ini juga Nabi Muhammad mengirimkan surat-surat kepada para raja-raja. Ini kalau tidak salah sudah kita bahas di 2 pertemuan yang lalu. Maka Islam makin lebar sayapnya dan posisi kaum musyrikin Quraisy itu makin sempit, yang mana sebelumnya mereka rasa perjanjian itu kemenangan bagi mereka. Wah, kita berhasil menyuruh pulang Muhammad dan para sahabatnya, mereka masuknya tahun depan. Kita berhasil membuat mereka tidak bisa menaklukkan Mekah karena perjanjian damai 10 tahun. Jadi mereka merasa di atas angin dan beberapa butir-butir perjanjian lainnya, tapi ternyata itu semuanya berbalik. Mohon maaf, ini sedang serak. Di peristiwa Umratul Qadha ini Nabi Muhammad menyuruh semua sahabat yang sudah ikut Hudaybiyah di tahun yang lalu itu harus wajib ikut, kecuali tentunya yang sudah syahid di Khaybar contohnya. Semuanya melaksanakan umrah dan jumlahnya lebih daripada yang tahun lalu, yaitu 2.000 orang, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Jadi dengan lebih banyak, dan beliau sesuai perjanjian itu boleh membawa yang namanya perlengkapan untuk seperti perlengkapannya orang yang berjalan jauh, yaitu pedang yang dimasukkan ke dalam sarung. Akhirnya masuklah Nabi Muhammad dengan kaum muslimin ke kota Mekah, yang sebelumnya para musyrikin Quraisy itu keluar dulu kota Mekah, jadi kota Mekah dikosongkan. Nabi Muhammad dengan para sahabat melakukan umroh di kota Mekah. Ada salah satu kejadian juga, yaitu ada isu-isu. Jadi orang-orang Quraisy mengatakan, oh ini loh orang-orang Muhammad dan para sahabatnya itu kena demam Madinah, paling mereka badannya menjadi lemah. Akhirnya Rasul memerintahkan para sahabat untuk berlari kecil 3 putaran tawaf, dan di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad itu berjalan. Jadi salah satu sunahnya juga ketika tawaf itu yang laki-laki, khusus yang laki-laki, di 3 putaran pertama itu agak cepat jalannya. Cuman ya kadang bisa ditunaikan, kadang tidak bisa ditunaikan, karena biasanya kalau umroh itu kan misalnya suami istri, nah istrinya kan kadang megang megang suaminya, kan cara pakai kain ihram tuh lucu-lucu. Jadi ada yang pakai dikasih buntut sedikit, jadi istrinya megang kain ihram suaminya. Jadi kalau mau lari nanti istrinya ketinggalan, ya ada cerita seperti itu. Atau seorang anak dengan ibunya, jadi kadang-kadang tidak bisa berlari. Tapi salah satu kalau bisa dilaksanakan dan tidak
dan tidak mengganggu kaum muslimin yang lain. Itu yang laki-laki adalah sedikit berlari kecil gitu aja, sedikit berjalan cepat di 3 putaran awal, tapi berjalan di antara 2 rukun Yamani dan Hajar Aswad. Hal ini untuk menunjukkan bahwasanya mereka tetap kuat dan tidak lelah, walaupun salah satunya memang kan pernah ceritanya itu orang-orang Islam yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu terkena demam. Jadi terkenal namanya demam Madinah. Biasanya sakit, akhirnya Rasul berdoa, akhirnya penyakit itu dihilangkan. Tawaf, sa'i, dan selesai di Nabi Muhammad memotong kurban di Marwah, menyembelih kurban di Marwah. Dan ada sabda beliau, ini adalah tempat menyembelih kurban dan setiap jalan Mekah adalah tempat menyembelih kurban. Beliau berkorban di Marwah dan menyukur rambut di Marwah juga. Kemudian Nabi Muhammad SAW bermukim di kota Mekah selama 3 hari. Di sini dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad berumrah, bertawaf itu dengan masuk dengan untanya yaitu Qaswa, dan beliau mencium Hajar Aswad dengan tongkatnya. Makanya kalau kita tidak bisa nyium Hajar Aswad langsung, caranya dengan isyarat ditempelkan seperti ini, karena Nabi Muhammad mencontohkan dengan tongkatnya kemudian diciumnya. Ini contoh dari beliau, jadi ngasih cara, karena tidak semua orang bisa sampai di Hajar Aswad dengan penuhnya orang zaman sekarang. Maka isyarat ini juga dengan cara bagaimana beliau mencontohkan memegangkan tongkatnya ke Hajar Aswad kemudian beliau menciumnya. Jadi hal-hal kecil ini yang beliau lakukan jadi pedoman bagi kita semua. Kemudian setelah 3 hari Nabi Muhammad di Mekah, hari keempat kaum musyrikin Quraisy mendatangi Ali dan berkata bahwasanya waktunya sudah habis. Akhirnya keluarlah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya ke suatu tempat yang bernama Sorof, bermalam di sana, kemudian kembali ke kota Madinah. Jadi selesailah Umratul Qadha yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Di tahun ini pula masuk Islam pemuka Quraisy yaitu Khalid bin Abi Walid dan Amr bin Al-As. Jadi termasuk jenderal-jenderal dan otak-otak Quraisy itu pada tahun itu masuk ke kota Madinah untuk masuk Islam. Jadi Mekah ini posisi makin sepi dan makin menyedihkan, karena orang-orang yang mempunyai akal yang sehat setelah melihat ini semua pasti sudah kelihatan mana yang hak dan mana yang batil. Akhirnya masuk Islamlah Khalid bin Walid yang termasuk jenderal yang membuat pertempuran Uhud itu berat di kaum Quraisy, atau dimenangkan, tanda kutip dimenangkan oleh kaum Quraisy. Itu salah satu faktornya itu Khalid bin Walid. Maka kaum muslimin sangat berbahagia dengan masuknya Khalid bin Walid, dan kaum musyrikin Quraisy sangat sedih dengan masuk Islamnya Khalid bin Walid. Salah satu juga kawan Khalid bin Walid yaitu Amr bin Al-As yang termasuk juga diplomat dan strategian, salah satu orang-orang yang mengatur strategi di Quraisy. Amr bin Al-As juga masuk Islam. Selesai kejadian di tahun ke-7, terjadilah beberapa kejadian di tahun selanjutnya yaitu tahun ke-8. Ini yang termasuk di notif adalah penaklukan kota Mekah. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang perang Mu'tah. Ya memang karena zaman dulu ini zaman banyak kejadian yang banyak peperangan yang mau nggak mau harus dilaksanakan. Kalau enggak gitu kita yang hancur dan diperangi. Maka kita ini harus termasuk bersyukur
lahir di tahun-tahun ini, tahun-tahun damai, bisa subuh dengan damai. Kalau kawan-kawan kita yang di zona perang itu bagaimana? Mau ngadakan pengajian misalnya, mau ngadakan jamaah, kalau dengar drone, roket lewat sangseng gitu kan, sangat kasihan. Sepatutnya kita ini bersyukur. Baik, terjadilah perang Mu'tah, salah satu pertempuran yang luar biasa. Kali ini bukan orang Arab. Kali ini lawannya adalah orang-orang Romawi. Sebab peperangan, jadi ada sebabnya, tidak asal ngajak perang itu, enggak, bukan tawuran, ini ada masalahnya. Ceritanya satu, tahun sebelumnya Nabi Muhammad mengutus seseorang bernama Al-Haris bin Umair untuk menyampaikan surat kepada penguasa Busra. Kemudian dihadang oleh Surahbil bin Amr, diborgol, dihadapkan ke Kaisar Romawi dan ditebas lehernya. Ini merupakan bentuk kriminal karena pembunuhan delegasi dan duta. Niatnya kan cuma ngirim surat, niat baik, harusnya dihormati, tapi ini malah dibunuh. Jadi ini masalah. Kalau zaman sekarang tuh seperti yang kejadian di Gaza itu kan, jurnalis dibunuhi oleh Israel padahal jelas-jelas rompinya tuh press gitu, malah dibunuhi. Nah itu kan harusnya termasuk bentuk perang. Dan ini bukan hanya sekedar wartawan, ini utusan negara, tapi dibunuh. Akhirnya Nabi Muhammad tidak tinggal diam, menyiapkan pasukan yang berjumlah, nah ini ada yang mengatakan 3.000 orang, di sisi lain itu ada yang mengatakan 300 orang. Coba saya cek dulu. Ya betul, 3.000 orang. Nah ini adalah pasukan terbesar karena sebelumnya umat Islam tidak sampai 3.000 orang ngirimnya, kecuali pada perang Khandaq yang mana semua orang Islam terkumpul di kota Madinah. Nah di perang ini Nabi Muhammad berwasiat kepada Zaid bin Harisah, karena pemimpinnya Zaid bin Harisah, kalau Zaid meninggal nanti Ja'far yang ngambil benderanya. Kalau Ja'far meninggal nanti Abdullah bin Rawahah. Jadi disiapkan 1, 2, 3. Nanti kalau kejadian-kejadian yang di luar masalah. Akhirnya berangkatlah orang-orang muslimin menuju ke arah Syam, ke arah atas Syria. Dapat info kalau Heraklius, Kaisar Romawi yang ketika itu menguasai wilayah Syam, Romawi Timur, Bizantium, itu menyiapkan 100.000 bapak-bapak, ibu-ibu. Nabi menyiapkan 3.000, mereka menyiapkan 100.000 pasukan. Kurang ditambah 100.000 lagi, 200.000, Masya Allah. Jadi 3.000 orang melawan 200.000. Ini luar biasa. Akhirnya musyawarah kaum muslimin. Budaya musyawarah ini luar biasa. Nabi Muhammad biasakan di kalangan muslimin. Padahal Nabi Muhammad seorang nabi, dapat wahyu dari Allah, tapi tetap ngajak sahabat musyawarah supaya mereka biasa dengan musyawarah. Karena kalau keputusan pribadi terus salah, bisa dibully, bisa dicemooh. Tapi kalau musyawarah bersama terus salah, ya sama-sama menanggung kesalahan, akhirnya bisa move on, lanjut kepada kemaslahatan. Ini bermusyawarah, gimana pasukan yang cuma 3.000 ini ngelawan pasukan yang sangat besar, 200.000 prajurit. Bingung para orang-orang Islam. Akhirnya ada yang berpendapat, kita ngirim surat aja ke Nabi, minta bantuan, atau siapa tahu ada perintah lain. Tapi salah satu jenderalnya, yaitu yang nomor 3, yaitu Abdullah bin Rawahah, nolak dan membangkitkan pasukan. Demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian benci itulah justru tujuan kalian. Nah, diingatkan, tujuan kita itu bukan apa, tapi tujuan kita mati syahid. Dan tidak memerangi karena jumlah atau kekuatan. Kita memerangi itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Jadi ada 2 kebaikan, menang atau mati syahid. Akhirnya para muslimin setuju untuk melanjutkan peperangan.
Nah ini masalah perang tuh tidak bisa asal-asalan. Misalnya 3.000 ketemu 200.000 langsung mundur tanpa sebab. Berarti kan musuh bisa memprediksi, oh mereka ini ketakutan, jumlahnya mungkin nggak banyak, kita susul aja. Nah itu malah ngeri. Jadi secara nggak langsung menarik 200.000 itu ke kota Madinah. Jadi ini lebih berbahaya, karena yang Ahzab itu 10.000 aja udah luar biasa. Ini 200.000 kalau ditarik ke kota Madinah kan bahaya. Akhirnya para mujahid ini, para sahabat menetap di daerah tersebut untuk di Mu'tah untuk melawan pasukan Romawi. Akhirnya melawan dengan perlawanan sengit, karena kalau musuh itu tujuannya menang, pulang, dapat uang yang banyak. Kalau orang Islam enggak, luar biasa, menang alhamdulillah, mati alhamdulillah. Jadi enggak ada ruginya. Bahkan yang dicari nomor satu adalah mati, karena mati syahid langsung masuk surga. Nah itulah yang membuat mereka kewalahan, karena motivasinya berbeda. Tapi di perang ini meninggal Zaid bin Harithah. Kemudian diganti sabda Nabi, Ja'far megang dengan tangan kanannya ditebas oleh Romawi, tangan kiri ditebas, kanan kiri hilang, dipeluk bendera tersebut, dibelah tubuhnya menjadi dua. Akhirnya disebut dengan Ja'far Dzul Janahain, artinya si pemilik dua sayap, karena diganti oleh Allah dengan dua buah sayap di surga karena jihadnya yang Masya Allah. Jadi Ja'far ini baru datang dari Habasyah, baru hijrah dari Habasyah karena lama di Ethiopia, disuruh berangkat, ini luar biasanya. Jadi bukan, mbok saya di Madinah dulu, santai dulu, saya lama di Habasyah, enggak gitu, jihad berangkat, ini luar biasanya para sahabat. Kemudian ngambil Abdullah bin Rawahah, yang mana kemudian akhirnya juga meninggal. Nah, di sini Nabi Muhammad mendapatkan wahyu bahwasanya Zaid itu yang memegang panji perang tadi, bendera perang, meninggal. Ja'far meninggal. Abdullah bin Rawahah mengambil bendera tadi dan meninggal. Semuanya tiga-tiganya terbunuh. Kemudian nanti akan muncul namanya Saifun min Suyufillah, salah satu pedang Allah yang mengambil panji, dan akhirnya Allah memberikan kepada mereka kemenangan. Muncullah seseorang yang baru saja masuk Islam tahun lalu, yaitu Khalid bin Walid, yang mengambil bendera perang. Maka dari sini dijuluki dengan Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Setelah selesai perang pertama, hari pertama, akhirnya ngatur lagi strategi. Khalid bin Walid tahu, intinya kita tidak bisa maksain diri untuk maju semuanya, karena full syahid, dan sahabat Rasulullah ini juga penting untuk menyebarkan agama Islam. Maka diatur oleh Khalid bin Walid di hari kedua, yang kemarin di sebelah kanan dipindah ke kiri, yang kemarin di kanan ke kiri, yang kemarin di belakang ke depan, depan belakang. Jadi menurut penglihatan Romawi, ini orangnya baru, mereka dapat bantuan, dan posisi nggak nyerang tapi standby. Nah, orang Romawi bingung, waduh gimana nih kok standby, apa kalau kita nyerang mereka bakal mengeluarkan bantuan lebih banyak lagi dari belakang. Akhirnya menarik diri pelan untuk kembali pulang ke kota Madinah, tapi dengan cara posisi orang Romawi ini ketakutan dan tidak berani menyusul ke kota Madinah. Bayangkan, itu kekuatan akal para sahabat, tentu bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 200.000 tidak berani mengejar 3.000, ini kan tidak masuk akal. Kalau tidak karena bantuan dari Allah dan strategi dan akal yang luar biasa dimiliki oleh para sahabat. Nah, maka karena itu Khalid bin Walid mendapatkan pujian karena bisa membawa pulang yang belum meninggal syahid itu dengan aman ke kota Madinah, tanpa orang Romawi mengejar sampai ke kota Madinah, bahkan termasuk diperhitungkan. Jadi perlu hati-hati, karena sebelumnya Romawi Persia itu meremehkan Arab, bangsa barbar, suka perang satu sama lain.
melihat 3.000 saja, tapi dengan barisan yang kokoh dan bersatu. Mikir-mikir Romawi, Arab ini tidak pernah bersatu, biasanya perang terus. Kalau tidak salah ada satu kejadian perang, saya lupa apa, Persia Arab atau Romawi Arab, sebelum melahirnya Nabi Muhammad, dan itu kebetulan Arab bersatu dan mereka menang. Tapi setelah itu ribut lagi antar suku. Maka ketika mereka bersatu gini, mungkin kejadian masa lalu itu trauma. Jadi waduh, ini jangan, tidak pernah bersatu, bahaya. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad, kemudian banyak orang Arab yang murtad dan disatukan kembali oleh Abu Bakar ketika memerangi melawan penjajahan Romawi dan Persia di negara-negara Arab dan di negara-negara yang penduduknya terjajah. Bahkan Persia bisa hilang, Romawi mundur dari kekuasaannya di Mesir dan Sam atau Syria. Itu betul-betul mundur karena persatuan Arab yang disatukan dengan satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan satu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa ambil hikmah dari perang ini, itu pentingnya namanya persatuan dan kesatuan. Bersatu itu teguh, bercerai runtuh itu bukan cuma kosakata, apa kosakata sih? Slogan. Nah, bukan cuma slogan saja, itu real terjadi. Dan bagaimana ketika Nabi Muhammad umroh qadha itu betul-betul melihatkan umat Islam bersatu. Orang kafir nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka hanya bisa melihat dari luar kota Madinah dalam keadaan tidak suka, benci, iri. Enak sekali mereka masuk kota kita dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara perjanjian yang kita buat sendiri. Bahasa Indonesia si malakama, sana salah sini salah. Itu luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang juga perlu kita usahakan. Jadi perlunya sambungan usaha dengan doa ini perlu, tidak bisa hanya doa tanpa usaha atau usaha tanpa doa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang penaklukan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Dan ini termasuk janji Allah Subhanahu wa taala, inna fatahna laka fathan mubina. Betul-betul terjadi. Karena Allah sudah menjanjikan dan dengan usaha oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mungkin ini kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi kita semua. Semoga kita termasuk pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar menjalankan syariatnya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.